إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-akhwatul kiram, ikhwati fillah, rahimakumullah. Al-an nahnu tu'allim ahsan al-qasas min as-sahabati ajma'in man hiya Asma binti Abi Bakar. Enak juga ya kalau pakai bahasa Arab semua ya. Gimana di siapa dia? Yakni sosok wanita mulia yang insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sosok wanita yang luar biasa yang insyaallah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Wanita yang hidupnya cukup panjang, usianya sampai sekitar 100 tahun. Jadi beliau melewati banyak masa dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zamannya Umayyah. Kita akan coba jelaskan dan kita akan ambil banyak pelajaran insyaallah dari Asma yang tentu yang kita ambil pun pasti tidak akan bisa semuanya karena kisah hidupnya luar biasa banyak. Namun kita ambil mungkin hal-hal yang mudah-mudahan relate dengan kehidupan kita. Nama lengkapnya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha itu satu ayah. Pertanyaannya, sama ibu atau beda ibu? Hah? Beda ibu. Beda ibu. Ibunya Asma ini namanya Qutailah. Sedangkan ibunya Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Ruman. Jadi tercatat di dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menikah 4 kali. Dengan Qutailah beliau radhiyallahu anhu itu bercerai saat masih masa jahiliyah. Jadi Qutailah ini disebutkan para fasir, para ulama tidak masuk Islam, tetapi nanti masih hidup sampai Asma binti Abu Bakar hijrah ke Madinah. Nanti kita akan ambil pelajaran bagaimana sikap Asma kepada Qutailah yang akhirnya menyebabkan asbab nuzul surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi ada pelajaran tersendiri karena Qutailah ini kafir. Sebaliknya Ummu Ruman yakni ibunda dari Aisyah radhiyallahu anha itu nanti masuk Islam. Ini ya. Nah, dari pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah lahirlah 2 anak. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Asma.
Nah, Asma ini secara kehidupan ini teman mainnya putri Rasulullah yaitu Ruqayyah. Gitu ya. Jadi Asma ini teman mainnya Ruqayyah. Jarak antara Asma dengan Aisyah ada khilaf di kalangan ulama, ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 17 tahun jaraknya. Ya, jadi jaraknya cukup jauh. Nah, kita akan coba pelajari. Jadi tadi dari Qutailah lahir berapa? 2. Yang pertama Abdullah, yang kedua adalah Asma. Yang kedua adalah Asma, yang seniornya adalah Abdullah. 2 nama ini yang nanti akan banyak kita ulas karena berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sewaktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Asma juga masuk Islam. Beliau masuk Islam di urutan yang ke-17. Jadi tercatat di banyak kitab-kitab, beliau ini masuk Islam yang ke-17. Jadi yang pertama adalah Khadijah, kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khadijah binti Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, ya, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam dimerdekakan. Di luar keluarga inti, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 4, Utsman bin Affan, 5, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, 7, Sa'ad bin Abi Waqqas, 8, Talha bin Ubaidillah, 9, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, 10, Abu Salamah, 11, Al-Arqam bin Abu Arqam, 12, Utsman bin Maz'un, 13, Ubaidah bin Haris, yang dari kalau kita ada ketika Sa'id bin Zaid, kemudian Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru yang ke-17 adalah Asma binti Abu Bakar. Coba kuis, siapa yang ke-7? Abdurrahman, masya Allah. Boleh bulat-bulat tuh. Jadi apa namanya, Abdurrahman bin Auf. Gampangnya kalau saya ini pokoknya keluarga Khadijah, Ali, Zaid, ini keluarga. Nanti yang bukan keluarga itu Abu Bakar. Abu Bakar ini nanti bawa teman-temannya, Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Talha, kemudian Abu Ubaidah. Gitu ya. Jadi beliau urutan yang ke-17 menurut sebagian ulama, ya, menurut sebagian ulama hadis, menurut sebagian ulama ahli sirah. Jadi masih termasuk dalam as-sabiqunal awwal. Ya. Jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, Asma binti Abu Bakar ini dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan didikan yang luar biasa sebagai seorang yang sebetulnya secara ekonomi cukup kaya. Jadi Abu Bakar ini termasuk orang berada, karena beliau adalah pedagang pakaian dan segala macam. Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu, sehingga kekayaannya itu cukup banyak. Makanya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering dijadikan tempat nongkrong. Ya, orang itu biasa datang ke rumahnya Abu Bakar, ada kayak semacam balai pertemuan buat tamu. Dan di situ orang biasa konsultasi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbagai perkara ekonomi. Jadi urusan-urusan ekonomi orang banyak konsultasi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah kenapa nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak mendakwahkan Islam kepada kolega bisnisnya. Kenapa nanti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, orang-orang yang kaya pada masa itu masuk Islam di dalam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena kaitannya tadi.
Makanya saya selalu bilang bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan profesi kita masing-masing. Jadi ibu-ibu yang profesinya dokter, ibu-ibu yang profesinya perawat, bahkan tukang panci, tukang tupperware gitu, itu bisa dakwah. Ya sambil arisan tupperware, sambil arisan apa, bisa disampaikan tentang kebaikan-kebaikan hati, kebaikan-kebaikan kita. Ya kayak Abu Bakar kan gitu, beliau adalah mentor ekonomi. Ya orang banyak konsultasi dengan ekonomi dan Abu Bakar kemudian mengisipkan dakwah. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Asma karena didikan yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala akhirnya menarik hati seorang pria yang merupakan teman main kecilnya. Ya tadi Asma punya teman main kecil Ruqayyah, putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga temannya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu juga orang yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam calon penghuni surga. Tadi Zubair yang berapa termasuk Islam yang berapa? Ya? Nah, ya. Yang keenam setelah Utsman ada Zubair bin Awam. Jadi Asma kemudian dipinang oleh Zubair bin Awam. Jadi suaminya Asma binti Abu Bakar namanya adalah Zubair bin Awam. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, maka pada waktu itu kita tahu orang-orang di Mekah, di kota Mekah itu orang-orang Quraisy itu mengincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar bercerita kepada putrinya, yakni Asma binti Abu Bakar, perihal rencana keberangkatan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asma memutuskan untuk membantu ayahnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat hijrah. Apa tugasnya Asma? Tugasnya Asma adalah mempersiapkan makanan. Jadi Asma lah yang membawa makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Jadi waktu Nabi di Gua Sur itu Gojek belum ada. Jadi nggak bisa pesan GoFood. Ya. Siapa yang membawanya? Yang membawanya adalah Asma binti Abu Bakar. Dan kita tahu kalau yang pernah ke Gua Sur itu guanya letaknya di mana? Di bawah bukit, apa di tengah bukit, atau di atas? Agak tinggi. Ya. Adapun Abdullah bin Abu Bakar, beliau tugasnya adalah mencari informasi, ya informasi yang berkembang di di kota Mekah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga punya seorang pembantu, saya lupa namanya. Yang dia tugasnya nanti, kalau tidak salah Abdullah bin Quraisy. Tugasnya dia nanti si pembantu ini adalah ketika Asma itu berjalan di depan, maka dia pembantunya Abu Bakar ini jalan di belakangnya Asma sambil bawa kambing. Tujuannya apa? Menghilangkan jejak kakinya Asma. Karena ini kita bicara konteksnya gurun pasir. Kalau di sini kan nggak ngaruh. Tapi kalau di gurun pasir itu kan orang jalan tapaknya kelihatan, ketahuan. Maka pembantunya Abu Bakar As-Siddiq ini tugasnya tadi, beliau menghapus jejaknya Asma. Maka kita tahu di dalam salah satu kisah ketika Asma mau membawa, Asma bingung membawanya pakai apa, menutupi makanannya itu. Maka beliau kemudian merobek selendangnya. Maka dia dikenal dengan si pemilik dua selendang. Ya, ini Asma binti Abu Bakar. Jadi satu untuk digunakannya pribadi untuk mengikat pinggangnya, yang satu lagi untuk menutupi atau membawa makanan yang dibawa kepada Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq.
kebayang nggak kalau kira-kira anak-anak ibu disuruh kayak gitu, kira-kira gimana? Ini ancamannya adalah nyawa, ya, membawa makanan untuk orang yang waktu itu sedang most wanted lah, lagi dicari jadi apa namanya buronannya, jadi buronannya Mekah, Nabi dan juga Abu Bakar. Dan Asma mengambil porsi itu. Ya, artinya ini bukan pekerjaan yang tidak ada resikonya. Bahkan ketika Abu Jahal pada waktu itu tahu bahwasanya Abu Bakar gak ada di tempat, kan langsung dong diintegrasi itu, diintegrasi Asma binti Abu Bakar. Tapi beliau bisa untuk tidak menjawab, beliau bisa untuk menutup di mana letak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, walaupun disiksa oleh Abu Jahal. Sampai beberapa riwayat dikatakan wajahnya Asma itu dipukul oleh Abu Jahal sampai anting-antingnya itu terlepas. Sampai antingnya terlepas. Jadi luar biasa bagaimana didikan Abu Bakar kepada anak. Makanya salah satu pendidikan terbaik itu tarbiyah amniyah. Anak-anak itu kata para pakar tarbiyatul aulad harus belajar namanya tarbiyah amniyah. Apa itu? Pendidikan kerahasiaan. Anak-anak tuh harus tahu mana aib rumah, mana bukan aib, mana auratnya keluarga, mana yang bukan aurat, mana hal yang boleh diekspos kepada orang lain, mana hal yang tidak boleh dipetik. Karena saya pernah dapat kisah nyata, ya, ada ustadz ngadu, muridnya itu diadukan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini curhatlah ke kawan-kawan saya. Kawan saya waktu itu lagi jadi pembina asrama di pesantren. Jadi ibunya cerita, gimana ya Ustaz nasihatin anak saya, kenapa Bu? Anak saya tiba-tiba foto saya lagi nggak pakai hijab di rumah. Fotonya di upload di medsos. Itu kan berarti apa? Kurang paham anaknya, gitu. Belum memahami. Jadi anak perlu paham. Mana yang namanya aurat rumah, mana yang namanya bukan aurat rumah. Ini terkait dengan tarbiyah amniyah. Ya, sampai kalau saya baca tuh ada yang begininya, anaknya suruh ini aja, suruh nih pokoknya kamu bawa ini ke siapa saudara atau mana bawa, sampai di sana harus dalam keadaan tetap atau pesannya itu sampai. Dan ini juga pelajaran tentang bagaimana anak-anak mengelola emosinya. Makanya ada istilahnya marshmallow, tahu? Jadi pendidikan marshmallow di barat itu diuji. Anak-anak itu dikasih marshmallow di depannya. Ya, ada beberapa anak di ruangan yang berbeda-beda dikasih marshmallow, pesannya itu sama. Saya akan pergi, kata yang ujinya itu, saya akan pergi keluar. Kalau kalian bisa nggak makan marshmallow ini sampai saya datang, maka saya akan kasih marshmallow yang lebih banyak. Gitu cara begini. Ternyata ada anak-anak yang kulit marshmallow udah gak kuat ya di depan dia ada makanan langsung dimakan. Ada yang kemudian dia bisa bertahan menunggu instruksi sampai orang itu datang. 40 tahun kemudian dievaluasi, ya dicek anak-anak yang mampu menahan. Ya, anak-anak yang mampu menahan untuk tidak langsung makan marshmallow itu lebih sukses daripada anak-anak yang pas orang itu keluar langsung makan marshmallow. Kemampuan menahan itu bagian dari pendidikan juga. Ya dulu kenapa kita banyak yang sabar? Karena apa? Waktu sekedar nonton Doraemon 2 hari minggu. Waktu sekedar nonton kartun harus nunggu hari ini. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang nonton TV harus nunggu ke rumah tetangga dulu. Dikit ke rumah tetangga harus sabar diikuti mau di tetangga nonton apa gitu, karena kita adalah tamu. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini kemampuan tarbiyah amniyah yang baik. Bayangkan kalau dulu Asma membocorkan bahwa Nabi bersama dengan Abu Bakar ada di Gua Sur. Mungkin cerita hijrah gak kayak sekarang. Karena kita tahu bahwa behind-nya di selain Abu Bakar dan Nabi ada yang tahu posisinya, yakni Asma binti Abu Bakar. Jadi kebayang gak kalau Asma itu misalnya terlalu polos atau dia membocorkan atau dia update status misalnya.
ya kan? Habis ketemu Nabi nih di Gua Sur. Dia bilang misalnya ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ceritanya mungkin akan berbeda. Tapi inilah luar biasa didikan dari seorang yang mulia yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Asma walaupun kata para ulama dipukul wajahnya oleh Abu Jahal, beliau tetap bertahan. Ketika cerita Nabi dengan Abu Bakar akhirnya selamat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, Asma pada saat itu ternyata tidak ditinggalkan harta oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar saking khawatirnya dengan perjalanan, saking khawatirnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saking cintanya dengan agama ini, beliau tuh memang membawa seluruh hartanya untuk perjalanan bekal perjalanan hijrah. Kakeknya, yakni ayah dari Abu Bakar, Abu Quhafah, beliau ini orang yang tunanetra. Beliau mendatangi Asma binti Abu Bakar, ya. Bapaknya ini bertanya, kakeknya ya, atau kakeknya siapa namanya? Kakeknya Asma ini bertanya, apakah ayahmu tidak meninggalkan harta untukmu? Kata Asma, ayahku meninggalkan harta yang luar biasa. Maksudnya apa? Agama. Ayahku meninggalkan harta yang luar biasa. Maksudnya apa? Allah dan Rasulnya. Karena Abu Bakar itu karakter itu. Pernah dalam satu perang, Umar itu berkeinginan untuk menyerahkan harta yang begitu banyak. Kata Umar, saat inilah saatnya aku mengalahkan Abu Bakar dalam urusan infak. Begitu nyampe, ternyata Abu Bakar sudah menyerahkan seluruh hartanya. Sampai diomelin Nabi, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasul. Hartanya betul-betul diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu siapa punya suami kayak Abu Bakar? Begitu pulang ke rumah, mobil gak ada, motor gak ada, rumah kosong. Ini kemana semua? Udah ayah infakkan. Siap gak Bu? Artinya kalau kita berpikir dengan kacamata kita sekarang, luar biasa, belum tentu kita siap, Bu. Betul? Apakah ibu siap punya suami yang luar biasa, gemar sekali bersedekah, sampai yang selalu disisakan pada keluarga Allah dan Rasulnya? Tidak semua orang siap. Ya, Masya Allah. Nah, Asma binti Abu Bakar menghadapi kakeknya ini Abu Quhafah. Beliau bilang bahwa ayahku meninggalkan yang lebih baik dari itu semua, gitu ya. Sampai kemudian kata kakeknya, coba saya mau lihat lah, gitu. Mau pegangkan kakeknya udah bisa lihat. Akhirnya oleh Asma ditaruhlah kerikil-kerikil di dekat tempat Abu Bakar biasa menyimpan dinar dan dirham, itu bentuknya kayak gitu ya, mas gitu. Maka kemudian ditutupi kain. Sama Asma diarahkan untuk megang itu. Oh iya, masih banyak ya, udah deh kalau gitu. Padahal itu hanya batu-batu. Jadi Asma tidak mengeluh. Padahal kehidupannya aslinya tadi backgroundnya awalnya adalah orang yang mampu. Makanya kata para ulama, keprihatinan itu bagian dari pendidikan. Keprihatinan itu bagian dari pendidikan. Jangan pernah kita merasa adalah cukup ayah ibu yang susah, kamu gak boleh susah. Padahal keprihatinan itu bagian dari pendidikan. Kita bisa menjadi orang yang kuat hari ini mungkin karena dulu hidup prihatin. Tapi saya pernah dengar cerita dari seorang mantan camat luar biasa sukses. Dia bilang, saya itu baru tahu telur itu bulat, ya, pas udah kerja. Karena waktu kecil kalau dibikin telur sama ibunya gak pernah bulat utuh. Telur itu di dada atau di orek-orek gitu ya. Karena satu telur mungkin bisa untuk beberapa anak. Keprihatinan. Ya. Jadi keprihatinan itu bagian dari pendidikan. Anak-anak itu harus siap survive dalam segala strata kehidupan. Saat di atas ya dia bersyukur, saat di bawah dia bersabar. Enggak kemudian ketika roda kehidupan ini berjalan, dia tidak bisa menikmati kehidupan ini hanya karena perubahan. Kan kita nggak tahu ke depan keadaannya bagaimana. Siapa yang bisa menyangka rumah elit di LA di California tiba-tiba terbakar. Rumah yang harganya puluhan bahkan ratusan miliar terbakar. Artinya kita memang harus mempersiapkan keluarga kita dalam segala kondisi dan keadaan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali
bisa menyatakan kepada kakeknya hal-hal yang membuat kakeknya itu tenang, hingga kemudian kakeknya pergi. Asma binti Abu Bakar kemudian hijrah bersama dengan keluarganya, dan Asma lalu melahirkan putra pertamanya yakni Abdullah bin Zubair di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kata para ulama, kelahiran Abdullah bin Zubair adalah kelahiran pertama dalam peristiwa hijrah. Jadi begitu hijrah, anak yang pertama lahir ketika muhajirin itu sampai di Madinah, dari semua muhajirin, anak yang pertama lahir adalah anaknya Asma. Gitu. Makanya para ulama bilang kelahiran pertama yang dirayakan oleh para muhajirin pada waktu itu adalah kelahiran Abdullah bin Zubair. Kenapa, Bu? Karena dulu ada semacam ada semacam tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi. Kata mereka, generasi Islam itu pasti terputus, tidak akan mendapatkan berkah, mereka akan terkutuk. Ditandai dengan apa? Tidak akan ada keturunan dari mereka. Dan ternyata Allah takdirkan Asma melahirkan siapa? Abdullah bin Zubair. Bagaimana kisah pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam? Nah, tadi saya bacakan bahwa Abdullah dilahirkan ketika hijrah. Jadi Abdullah ini adalah putra pertama yang lahir dalam proses hijrah tadi. Asma dengan Zubair memiliki beberapa anak. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mundir bin Zubair, Muhajir bin Zubair, dan Asim bin Zubair. Jadi ada lima anak, ya, 5 anak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menikah dengan Asma, Zubair ini bukan orang yang kaya. Zubair ini orang yang sangat sederhana, sehingga waktu pernikahan pun memang tidak memiliki banyak harta. Satu-satunya harta yang dimiliki Zubair adalah kuda. Jadi Zubair ini punya seekor kuda, ya, punya seekor kuda. Dan Asma binti Abu Bakar membantu Zubair untuk memelihara kudanya, ya, untuk memelihara kudanya. Kemudian Asma juga membantu suaminya dalam mencari kehidupan, ya. Maka pada saat itu Zubair ini mendapatkan hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kebun kurma. Jadi Zubair itu dapat hadiah dari Nabi berupa kebun kurma. Maka Asma membantu suaminya untuk memanen kurma. Ya, ini udah di Madinah, ya. Di Madinah itu Zubair dapat kebun, kemudian Asma itu membantu membawa panenannya. Ada satu riwayat yang tercatat di kalangan para ulama, suatu saat Asma ini sedang pulang dari kebunnya, membawa kurma ini, panenan kurmanya, sambil jalan kaki, ya. Jadi kebayang seorang ibu jalan kaki bawa kurma yang cukup banyak. Yang notabene wanita ini adalah putri dari seorang yang sangat terhormat, yakni Abu Bakar. Yang Abu Bakar juga mertuanya Nabi, karena Nabi menikah dengan adiknya Asma dari istri yang berbeda, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bisa dibilang apa ya, berarti Asma ini juga apa berarti? Iparnya Nabi, ya, kakak iparnya Nabi juga, karena beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka suatu saat Nabi bersama dengan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan, melihatlah Nabi
kondisinya Asma yang sedang berjalan membawa kurma tadi. Jadi beliau bekerja keras membantu suaminya. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berhenti, Nabi dengan para sahabat itu yang berhenti. Kemudian satu ekor unta itu dikosongkan, disuruh duduk, dan Nabi memerintahkan Asma, kalau kamu mau kita bantu, kamu naik aja ke sini kita anterin gitu. Ya, pakai kendaraan itu. Padahal Nabi bersama dengan para sahabat. Lalu Asma bilang apa? Asma bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak bisa. Karena apa? Zubair adalah seorang pencemburu. Jadi Asma menjaga perasaannya Zubair bin Awam. Padahal yang menolong itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pun posisinya bukan berdua, saat itu pun posisinya banyak. Nabi sedang bersama dengan para sahabat, artinya tidak ada potensi fitnah itu tidak ada. Tapi menjaga perasaannya Zubair bin Awam, Asma memilih tetap berjalan. Sehingga para ulama bilang bahwa dari peristiwa ini kita bisa melihat Asma adalah seorang yang sangat menjaga perasaan suaminya. Perasaan suaminya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang kedua yang tercatat di kalangan para ulama adalah ketika ibundanya datang. Tadi nama ibunya siapa? Ibunya Asma. Kutailah. Kutailah ini datang kepada Asma, ya. Beliau karena kerinduan kepada anak, ya wajar ya, seorang ibu di mana juga punya kerinduan kepada anak-anaknya. Kutailah itu di Mekah masih kafir, musyrik. Asma sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka Kutailah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Mekah dalam rangka apa? Menjenguk putrinya. Kutailah membawa beberapa barang, ya, apalah hadiah buah tangan gitu dari kota Mekah. Kemudian sesampainya Kutailah di sana, Asma bingung. Ya, Asma bingung. Bagaimana sikap dia kepada Kutailah? Kutailah memang ibu kandungnya, tetapi Kutailah itu masih musyrik. Bagaimana sikap dia kepada Kutailah? Bagaimana sikap dia terhadap barang-barang bawaan Kutailah? Maka turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi asbabun nuzul Al-Mumtahanah ayat 8 itu lantaran pertanyaan Asma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan datangnya ibundanya, yakni Kutailah. Silakan dibuka Al-Quran Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, jadi ternyata ada pelajaran berharga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya la yanhaakumullah, Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Alladzina lam yuqatilukum, kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ya, artinya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada siapapun, wabil khusus mereka yang tidak memerangi kita. Fiddin, ya, di dalam agama ini atau karena agama ini. Walam yukhrijukum, dan dia tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ya.
wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah kemudian memerintahkan kita untuk berbuat baik, tabarruh. Kemudian memperlakukan mereka dengan baik. Ya, memperlakukan orang-orang tersebut dengan baik. Allah kemudian menutup dengan kalimat apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi ini pelajaran dari peristiwa ini bahwasanya Asma kemudian diizinkan oleh Nabi SAW untuk tetap berbuat baik kepada ibunya. Artinya Bu, kepada orang kafir sekalipun, ya, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka kafir, kalau mereka yang nampak di depan kita zahirnya, mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita, maka tetap kita wajib bersikap baik kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh para fuqaha dengan istilah kafir zimmi atau ahlu zimmah. Jadi posisi Qutailah itu posisi ahlu zimmah. Berbeda dengan orang-orang yang kita tahu misalnya Israel, Zionis yang memerangi saudara kita di Palestina. Maka ketika mereka perang di balik, itu mereka sedang memerangi namanya kafir harbi. Ya, kalau orang kafir yang memerangi kita, maka kita boleh membalas. Jangan kemudian karena mereka perangi atas nama kedamaian, yaudah deh, serahkan gitu kan juga. Ya. Jadi memperjuangkan hak itu boleh. Memperjuangkan hak itu. Yang mereka lakukan selain dari Palestina adalah memperjuangkan hak mereka, tanah mereka, bumi mereka, gitu ya, harta mereka diperjuangkan. Kalau itu ya. Nah, adapun kalau ahlu zimmah maka tidak boleh diperangi. Qutailah memang kafir, tapi Qutailah tidak nampak orang yang memerangi kaum muslimin. Maka Asma kata Nabi SAW boleh untuk berbuat baik kepada ibunya. Artinya kata para ulama, meskipun orang tua kita kafir, meskipun orang tua kita mungkin tidak tahu agama, tidak memahami agama dengan baik, tapi statusnya tetap orang tua kita. Harus birrul walidain. Dalam urusan apa? Dalam urusan ketaatan kita sebagai anak. Tapi kalau sudah orang tua kita menghalangi kita dalam urusan ibadah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi saling tolong menolong kita itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada saling menolong dalam keburukan. Itu ya. Jadi ini asbabun nuzul ya menurut beberapa mufassir lantaran peristiwa Qutailah menemui Asma. Ya. Maka kata para ulama di sini dijelaskan bahwasanya saya menyampaikan beberapa tafsiran dengan pendapat para ulama. Allah itu tidak melarang orang-orang muslim untuk berbuat baik, bergaul, berlaku adil kepada sebuah golongan, termasuk mereka orang Yahudi, Nasrani maupun musyrikin, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Itu ya. Bagaimana kalau ini mah mereka merahasiakan gitu. Tampilannya aja baik, padahal dalam hatinya mereka tuh benci sama kita. Itu bukan wilayah kita. Ya. Kita tidak diperkenankan mengoreksi isi hati orang lain. Ya. Jadi dia kayak gitu pasti maunya gitu. Pasti dia ini menyembunyikan, itu bukan wilayah kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur.
Sesungguhnya Allah dialah yang paling tahu apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Yang kita bisa nilai hanya yang nampak zohirnya saja. Karena pernah kejadian sebuah kisah, konon seorang sahabat itu pada saat berperang menemukan seorang musuh yang pada saat itu dalam keadaan terpojok. Dia tiba-tiba bilang, ini deh, saya syahadat, gitu, saya syahadat. Akhirnya dia mengucapkan syahadat tapi tetap dibunuh. Begitu sampai kepada Rasulullah, kenapa kamu bunuh ya? Kata beliau, saya tahu itu dia cuma pura-pura doang. Karena dalam keadaan terpojok dia cuma pura-pura doang. Akhirnya kata Nabi SAW, dari mana kamu tahu bahwa dia cuma pura-pura? Dari mana kita? Kita nggak bisa dan tidak berhak menilai isi hati. Sudah, percaya. Tapi kalau dia bohong itu urusan dia kepada Allah. Saya kalau nggak pernah cerita di sini. Ya, ini kejadian nyata pada saya waktu masih jadi marbot ya di Jakarta. Jadi kami membagikan zakat, terus tiba-tiba ada orang berbaris, pas udah nyampe ke si fulan ini, saya mau kasih, yang belakang itu bilang, Ustaz, jangan Ustaz, itu dia bukan muslim. Oh nggak bisa, ini khusus buat muslim. Ya kalau zakat itu kan hanya buat muslim. Saya bilang gitu ke yang dia cerita berdoa. Itu dia saya masuk Islam tadi gitu. Ya kan kalau dia mu'alaf makanya menjadi mustahil. Ya dari zakat itu tiba-tiba gitu. Jadi saya masuk Islam coba. Kalau menjadi saya bagaimana? Akhirnya saya bilang ke yang lebih tinggi dari saya posisinya, ke Ustaz Rosyid, saya bilang, Ustaz, ini gini. Ya udah deh. Akhirnya dia bersyahadat, ya udah dia dapatkan zakat. Udah bukan urusan kita. Urusannya kemudian bersyahadatnya karena mau dapat bingkisan atau enggak itu bukan lagi urusan kita, urusan dia sama Allah. Mana tahu kemudian dia betul-betul dapat hidayah. Jadi bukan urusan kita menilai isi hati orang. Ya. Jadi yang kita nilai hanya yang zahirnya saja. Nah kembali ke sini, maka ini dikatakan para ulama, ya ini beberapa mufassir menyatakan bahwa ini lantaran peristiwa yakni Qutailah menemui Asma, maka yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Asma perjalanan hidupnya dengan Zubair bin Awam juga tidak baik-baik amat. Ya. Karena ternyata nanti di Madinah Zubair itu menceraikan Asma. Jadi ini pelajaran, artinya bisa jadi ujian Allah kepada manusia itu ya berbeda-beda. Ya kita tidak bisa bayangkan Zubair seorang yang dijamin masuk surga. Nabi sendiri yang mengatakan, tadi urutan berapa Zubair? 6. Ya, Asma urutan ke-17 gitu ya. Tapi ternyata qadarullah memang pernikahannya tidak berlangsung lama. Lebih detail lagi ibu carilah. Tapi saya spoiler sedikit gambarannya memang konon ya beberapa riwayat menyatakan Zubair ini berpoligami, ta'adud ya, dengan seorang wanita namanya adalah Atikah. Mohon maaf ya namanya Atikah. Jadi namanya adalah Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini seorang wanita yang luar biasa di kalangan para sahabat, itu terkenal sebagai wanita yang memang cukup cantik, bahkan sangat cantik dikatakan oleh para ulama. Maka saya katakan dulu siapa Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini adalah
mantan istrinya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi pernah ipar, ya, pernah iparnya Asma. Jadi kakaknya Asma namanya Abdullah pernah menikah dengan seorang wanita namanya adalah Atikah binti Zaid. Ya. Namun karena beberapa riwayat menyebutkan karena Atikah ini luar biasa cantik dan solehanya, maka Abdullah bin Abu Bakar ini pernah lalai. Ya, pernah lalai, dianggap lalai oleh ayahnya Abu Bakar pada waktu itu, sehingga kata para ulama di sini Abdullah itu pernah lalai, merupakan perniagaan karena terlalu cinta kepada Atikah ini, Atikah bin Zaid. Maka kemudian Abu Bakar memerintahkan Abdullah untuk menceraikan Atikah. Namun Abdullah ini saking cintanya kepada istrinya, beliau bilang kepada ayahnya, saya tidak ingin menceraikan Atikah. Intinya Abdullah tidak sampai bercerai dengan Atikah. Namun qadarullah Abdullah bin Abu Bakar itu syahid. Ya, Abdullah bin Abu Bakar itu syahid sehingga dia meninggal dunia dan mewariskan harta yang begitu banyak kepada istrinya. Nah, istrinya awalnya memutuskan, ya, siapa tadi, Atikah binti Zaid itu tidak ingin menikah lagi. Namun kemudian Zaid bin Khattab, saudara dari Umar bin Khattab, itu melamar Atikah dan Atikah akhirnya mau menerima pinangan dari Zaid bin Khattab. Kenapa? Karena waktu itu Umar berkata kepada Atikah, kamu tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya, karena berbeda posisinya dengan posisi istri Nabi. Kalau istri Nabi itu memang tidak boleh menikah lagi. Makanya tidak ada riwayatnya istri-istri Nabi itu kemudian menikah lagi, tidak ada. Tapi kalau Atikah binti Zaid ini kan bukan istri Nabi, dan mantan suaminya adalah Abdullah bin Abu Bakar, juga sudah meninggal, masa iddahnya sudah selesai. Maka kemudian menikahlah Zaid bin Khattab dengan Atikah. Lalu ketika perang Uhud, Zaid ini syahid. Zaid ini syahid. Posisi Atikah kemudian dilamar oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar sempat menikah dengan Atikah. Ya, yang berapa berarti? Yang ketiga. Tapi kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia karena terbunuh, ya, karena terbunuh ketika menjadi imam. Maka kemudian Atikah ini menjadi janda lagi, lalu dinikahi oleh Zubair bin Awwam. Jadi Zubair ini suami yang keempat, dari Atikah bin Zaid. Dan saat itu Zubair masih beristrikan Asma binti Abu Bakar. Sebetulnya tidak ada masalah, cuma kelihatannya Zubair ini condong kepada Atikah, ya, karena dari sisi usia, dari sisi tampilannya, gitu ya. Dan sepertinya Asma bukan tipe yang tidak mencemburu, gitu ya. Dan Zubair kemudian memutuskan untuk mentalak Asma dan memilih dengan Atikah bin Zaid. Ya, ini diantara beberapa catatan para ulama. Jadi terjadi talak sehingga Zubair dengan Asma itu bercerai. Yang kedua, memang ada juga pendapat, intinya ada sikap yang tidak bisa diterima oleh Asma terkait dengan Zubair bin Awwam. Intinya mereka termasuk yang bercerai di fase Madinah. Ini pelajaran berharga buat kita bahwasanya perceraian itu sesuatu yang Allah benci, tapi bisa jadi itu merupakan ujian bagi orang-orang tertentu. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang soleh, orang yang baik kok bercerai, misalnya ya Asma binti Abu Bakar pun diceraikan.
Zubair bin Awam pun yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala menceraikan Zaid juga ya sama. Kisahnya juga mirip-mirip. Walaupun nanti ada pembahasan khusus kalau tentang Zaid dan Zaid. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala setelah diceraikan oleh Zubair bin Awam, maka Asma memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ya, Asma adalah seorang single fighter. Kemudian setelah menikah dengan Zubair, Asma lebih memilih untuk merawat anak-anaknya. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Bahkan di beberapa tulisan itu dikatakan juga faktornya karena faktor usia juga, dan Asma merasa tidak bisa melayani Zubair dengan baik lagi. Intinya mereka bercerai. Nah, kemudian Asma bersama dengan putra-putranya itu hidup cukup lama, sampai kata para ulama usia Asma itu sampai menyentuh 100 tahun. Jadi Asma binti Abu Bakar termasuk salah satu sahabat bahkan muhajirin yang akhir-akhir meninggal. Jadi Asma melewati sekian banyak zaman. Nah, singkat cerita, menurut Abdullah bin Zubair, Asma ini dalam kehidupannya adalah wanita yang gemar bersedekah. Berbeda dengan Aisyah, kata Abdullah bin Zubair, kalau Aisyah radhiyallahu anha ketika bersedekah gemarnya itu dikumpulkan dulu, setelah banyak kemudian baru dibagikan. Kalau Asma binti Abu Bakar nggak suka mengumpulkan, pokoknya yang ada sudah langsung dibagikan. Dia tidak pernah berpikir untuk dirinya, tapi dia berpikir untuk orang lain. Jadi bedanya dengan Aisyah, kalau Aisyah kata Abdullah bin Zubair, Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan baru dibagikan. Kalau Asma tidak banyak mengumpulkan, tapi yang ada langsung sudah dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Sehingga hidup mereka memang sangat sederhana, bukan karena tidak punya harta. Ya, karena Asma putri Abu Bakar orang kaya, dan Asma juga mengelola kebun. Tapi hartanya memang tidak banyak digunakan untuk pribadi. Asma lebih banyak bersedekah. Maka terbayang anak-anaknya akhirnya menjadi anak-anak yang luar biasa saleh. Ya. Namun nanti putranya yang bernama Abdullah bin Zubair itu mendapatkan fitnah ketika terjadi perubahan kepemimpinan masa dinasti Umayyah. Muncul seorang pemimpin namanya adalah Al-Hajjaj. Al-Hajjaj inilah yang kemudian membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi terjadi memang peristiwa yang cukup pelik. Panjang sebetulnya kalau berbicara Al-Hajjaj harus dari awal supaya nggak salah paham. Tapi nanti poinnya adalah Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Al-Hajjaj. Ya, akhirnya Asma meminta untuk Abdullah bin Zubair diturunkan disalib. Abdullah itu dibunuhnya disalib oleh Al-Hajjaj. Hajjaj ini membunuh banyak orang termasuk Abdullah bin Zubair. Kemudian dilepaskan oleh Al-Hajjaj, lalu Asma memandikan dan disolatkan jenazah putranya Abdullah bin Zubair. Dan tidak lama setelah Abdullah bin Zubair meninggal dunia, Asma pun meninggal dunia di usia yang ke-100 tahun. Jadi Asma melewati fase Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masuk ke dinasti Umayyah sampai ke masanya Al-Hajjaj. Karena usianya tadi berapa? Jadi usianya panjang-panjang. Aisyah radhiyallahu anha juga lumayan panjang. Aisyah itu wafat 40 tahun setelah Nabi wafat. Makanya para ulama menjelaskan di antara hikmah pernikahan Aisyah dengan Nabi dalam usia masih kecil itu karena Allah ingin Aisyah itu menjadi perantara orang-orang untuk belajar kepada Nabi SAW. Begitu Nabi tidak ada kan, mana yang bisa diambil ilmunya? Salah satunya adalah Aisyah. Kenapa? Aisyah ini melengkapi apa-apa yang tidak didapati oleh sahabat Nabi.
Ya misalnya waktu ada sahabiah yang bertanya tentang masalah haid. Tentang masalah haid, bagaimana ya Rasulullah memastikan haid itu sudah berhenti? Ya Nabi kan tidak bisa menjelaskan kita. Akhirnya menjelaskan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika para sahabat ingin mengetahui bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi mandi, kan gak ada yang tahu. Sahabat paling tahu kan di luar. Maka yang tahu, yang bisa menjelaskan itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada hikmah semuanya. Ya, dengan masa kecil yang dilewati oleh Aisyah, maka kayak support gitu, otak itu masih sangat luar biasa menyerap, sehingga Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Asma? Dikatakan para ulama, Asma ini juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian ulama, jumlah hadis yang diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar adalah sekitar 58 hadis. Jadi beliau punya kontribusi besar di dalam agama kita, di antaranya adalah meriwayatkan hadis kita berapa? 58 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebabkan turunnya satu ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, Al-Mumtahanah ayat 8. Keutamaan Asma. Keutamaan Asma yang pertama adalah ia adalah seorang tabibah, ahli kesehatan. Ya, Asma ini di dalam riwayat dia itu pernah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan medis dan juga penyembuhan. Ya, misalnya terkait dengan orang-orang yang demam, orang-orang yang sakit pada waktu itu kan bingung mana ya. Maka Asma yang membantu untuk memberikan penyembuhan. Kata Asma, ketika pernah didatangi oleh seorang wanita namanya Fatimah binti Al-Mutir, beliau meriwayatkan jika Asma didatangi wanita yang demam dan minta tolong, maka ia mengambil air dan menuangkannya di antara badan dan sela-sela bajunya. Asma berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami supaya mendinginkannya dengan air. Beliau bersabda, dinginkanlah dengan air, sesungguhnya panas itu adalah sebagian dari air mendidih di neraka Jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau di kita apa ya? Kompres ya. Ya, kompres. Jadi tradisi kompres itu dulu yang mengenalkan adalah Asma binti Abu Bakar. Kalau kita kan nggak tahu, pakai kompres aja gitu. Kita nggak tahu bahwa ternyata di sejarahnya dulu. Orang gimana caranya tahu ini panas di air? Orang-orang Barat itu dulu menganggap penyakit kusta itu penyakit setan. Penyakit kusta itu kalau orang sakit kusta maka dibakar hidup-hidup. Akhirnya yang mengetahui terlebih dahulu ilmunya siapa? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang kemudian tahu bagaimana pengobatan pada penyakit kusta. Akhirnya orang Barat belajar pada para tabib muslim. Jadi dunia kesehatan itu selain Tiongkok, ya kelompok muslim juga yang menguasai di awal-awal. Kemudian catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Asma memiliki kontribusi besar ketika perang Yarmuk. Jadi saat terjadi perang Yarmuk, Asma ini banyak membantu mengobati para prajurit yang sakit. Gitu. Jadi beliau adalah juga tabib, ahli kesehatan. Makanya para ulama di rumah itu baiknya juga ada yang concern pada dunia kesehatan. Walaupun tidak jadi dokter, minimal dia paham. Ya. Kemarin saya lagi ngobrol sama teman, saya bilang ya di keluarga saya sekarang lagi senang rebus-rebusan. Jadi jagung rebus gitu ya, ubi gitu. Kita mulai mengurangi minyak lah. Kata kawan saya, oh ini saya juga tuh senang rebus-rebusan, mie rebus, kopi rebus. Saya mah bukan gitu proses.
Ya, karena emang bagus gitu ya, yang mengurangi minyak kan, mengurangi minyak. Dia bilang gitu, biar bagus, biar bagus. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa penting? Karena kita tahu kesehatan itu bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Kalau badan sakit-sakitan, ibadahnya juga tidak akan maksimal. Ya. Yang kedua, tadi sebagai topik ya, Asma adalah seorang datul nitaqarin, pemilik dua selendang yang tadi kita sudah bahas. Ya. Satu selendang untuk pinggangnya, satu selendang untuk mengikat bekal makanan. Yang ketiga, Asma sebagai perawi hadis. Tadi kita sudah bacakan, beliau merawikan berapa? 58 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu jangan membayangkan hadis itu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kita sekarang dapat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu proses mengumpulkan hadis itu gak gampang. Ya, untuk mendapatkan, kalau kita kan enak bilang googling aja sekarang, langsung Google aja. Gimana ya? Imam Bukhari itu untuk mencari hadis harus mengelilingi banyak negeri, ketemu orang gitu ya. Nah, itu diantaranya dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan, 58 yaitu dari Asma binti Abu Bakar. Ya, meriwayatkan banyak hadis. Nah, nanti dari jalurnya Asma diriwayatkan oleh putra-putranya Abdullah, Urwah, kemudian ada Ibad bin Abdullah, Abdullah bin Kaisar, sampai nanti ketemu Ibnu Abi Akrab. Jadi hadis itu kan ada sanadnya. Nah, nanti dari Asma itu banyaknya melalui jalur Abdullah bin Zubair dan juga Urwah bin Zubair. Apa pelajarannya itu? Rata-rata dulu ulama hadis belajar hadis itu dari orang tuanya, dari ibu atau dari bapak. Pertanyaan saya, berapa hadis yang udah ibu riwayatkan? Berapa hadis yang ibu bacakan kepada anak-anak? Sehingga anak-anak bisa berkata, dulu saya belajar tentang hadis inama aqwalul binniyat dari ibu saya. Ini tradisi yang kita kembalikan. Ya, di rumah itu ya tidak hanya bicara masalah urusan dunia, tapi bicara masalah kalau Allah, kalau Rasul, bicara masalah ayat, bicara masalah hadis. Kan gitu. Karena apa? Abdullah, Urwah itu mendapatkan hadis dulu dari ibunya. Ibunya langsung mengajarkan. Yang kita ajarkan anak kita apa? Makanya penting untuk kita mempunyai kebiasaan memperoleh sanad baik dalam bidang hadis maupun bidang Al-Quran. Ya, Allah alam bisawab. Ini ya tentang Asma binti Abu Bakar. Saya bukan sini diskusi malah, betul. Kalau ada yang berdiskusi kita diskusi, kalau nggak ada kita diskusi. Ya. Tadi perempuan kan dicerai sama Zubair. kan? Nah, itu berarti kan ada perasaan sakit hati juga dong. Masa idah. Sakit hati. Oh, ya iya. kan pasti tentunya sebagai perempuan manusia Iya. kita kan ada perasaan sakit hati. Nah, kan di sini tuh kita ini biasanya kan ibu gitu ya. Kalau ada sakit hati atau jangan kan sama suami ya, maksudnya yang 10 tahun yang lalu itu kadang masih ingat gitu. Oh, iya. Nah itu gimana caranya kita mengelola sakit hati ini biar kita ikhlas gitu. Jadi ya nggak cuma sama keluarga, mungkin sama teman, sama yang lain atau apapun itu gitu. Biar sakit hati ini kita bisa kelola menjadi orang yang ikhlas, jadi orang yang menerima bahwa emang udah keniscayaan bahwa semua manusia itu apa sih akan merasakan rasanya sakit hati. Pertama, kalau di kisah tentang Asma binti Abu Bakar itu tidak ada cerita beliau misalnya membalas Zubair dan seterusnya dengan perilaku pun nggak ada. Ya. Artinya tidak ada catatan sejauh yang saya baca ya tentang kisah-kisah Asma ini. Tidak ada kemudian upaya misalnya balas dendam dengan Zubair atau dengan Atika binti Zaid ya, yang dianggap tadi sebagai orang yang membuat cemburu Asma. Tidak ada riwayatnya. Artinya memang sangat mungkin Asma
antara beliau akhirnya menelan dengan ikhlas gitu ya, atau kemudian dia sudah easy going saja karena memang semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tahu kalau dari konteksnya Asma binti. Tapi bagaimana kalau dengan kita? Kalau kita melihat ayatnya, memang ini teori ya, tidak pun dilakukan, bahkan kita masuk buat saya. Kalau kita melihat teorinya kan, walana berdua nakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tiap kita tuh akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walana berdua nakum bisyai'in minal khawfi, yang pertama dengan ketakutan, wal ju', yang kedua dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal, yang ketiga dengan kesulitan harta, kemiskinan, yang keempat wal anfus, kegalauan jiwa. Jiwa ini kadang galau. Ada orang kaya raya tapi gak pernah tidur nyenyak. Ada nggak? Banyak. Ya, padahal ibaratnya apalagi masalahnya, kekayaannya tidak menyebabkan dia tenang. Ada orang yang dia hidupnya biasa saja, hartanya tapi hidupnya itu tenang. Gak punya utang sama sekali, tidurnya nyenyak, anak-anaknya soleh-soleha, anak sehat. Artinya ujian tiap orang itu berbeda. Tapi ujungnya apa? Wa basyiris sabirin. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, ternyata kuncinya ada pada kata ini, sabar. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa lanjutan ayatnya? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang apabila diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kunci sabar itu adalah pemahaman kita bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah, milik Allah, dan Allah bisa mengambilnya kapanpun. Maka ketika cinta kepada sesuatu, ketika menyenangi sesuatu, jangan pernah berlebihan. Hatta kepada suami, kepada anak-anak, kepada siapapun. Cinta kita kepada mereka, cinta kita kepada benda-benda apapun itu, jangan pernah melebihi dari cinta kita kepada Allah. Jadilah kita, kalau kata Agim kan itu, seperti tukang parkir. Ya, ibu pernah lihat ya di Cilengsi itu kan dekat flyover ada tukang parkir tuh. Pagi-pagi tukang parkir tuh datang ke sini tuh, ada motor Ninja, motor bebek, segala macam. Jumlahnya banyak, satu dua. Itu parkir di Cilengsi itu di flyover, jumlahnya bisa puluhan, ratusan. Ada nggak yang ketika dia pagi-pagi didatangi orang-orang itu, ya bawa itu, kemudian dia jadi sombong tukang parkir itu. Lihat nih motor saya banyak. Ada nggak yang jadi sombong waktu di motor itu? Ada nggak yang ketika sore-sore orang dari Citra pada ngambil motor lagi tuh ya, mau pulang ke Jogol, diambil itu motor. Ada nggak terus dia guling-guling, sedih, menangis, berontak-ontak? Oh diambil lagi. Kenapa dia tidak sombong waktu paginya? Kenapa dia tidak bersedih waktu sorenya? Karena dia sadar bukan dia yang punya. Karena dia sadar itu cuma titipan. Keyakinan ini harus ada. Jangan sampai kita kalah sama tukang parkir. Ya, bahwa semua ini hanya titipan. Yang menitipnya Allah. Kapan Allah mau ngambil, suka-suka. Sehingga kalau Allah ngambil, ya sudah, memang ini bukan kita. Tugas kita hanya mau memegang amanah itu saja dengan baik. Kalau sedih, pasti sedih. Seperti Nabi waktu Ibrahim meninggal. Ibrahim itu putra terakhir Nabi, meninggal dalam keadaan kecil. Sebelumnya Qasim meninggal, Abdullah meninggal, kemudian Ibrahim. Putri-putrinya Nabi pun meninggal sebelum Nabi wafat kecuali satu. Siapa? Fatimah. Artinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semuanya Nabi menyaksikan waktu mereka meninggal. Artinya Nabi masih hidup gitu waktu mereka meninggal. Hanya Fatimah saja yang Nabi meninggal, beliau belum meninggal.
Fatimah meninggal setelah Nabi wafat. Jadi, apakah Nabi tidak bersedih waktu Ibrahim meninggal? Bukan sih, Nabi menangis. Artinya nangis itu wajar. Itu yang nangis itu wajar sebagai seorang manusia. Tapi kemudian tidak, apa istilahnya itu? Yang dilarang itu apa sih kita? Meratapi ya. Kemudian merasa menjadi seorang yang paling kelongso. Jadi begitu mendapatkan musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu bersabar, setelah itu ambil pelajaran. Bisa jadi Allah memang inginkan yang terbaik untuk kita saat ini ya demikian. Bisa jadi ini azab, bisa jadi ini ujian. Tapi hakikatnya ketika Allah menginginkan seseorang itu makin dekat dengannya, Allah pasti membuat ujian dulu. Karena kita baru naik kelas, kalau melewati apa? Ujian. Kalau tiba-tiba duluan waktu ibu SD, saya nggak mau ujian. Bisa lulus gitu. Justru ketika kita melewati ujian itulah akhirnya kita jadi masuk SMP kan kita. Begitu kita lulus ujian SMP akhirnya jadi masuk SMA. Ketika ujian SPMB, WPTN dulu ya, SNPTN dan seterusnya, akhirnya masuk kuliah. Begitu mau kuliah mau lulus ujian lagi skripsi kan gitu. Hidup ini memang perlu dengan kalau nggak mau ujian, pilih mana bu? Ya kan? Harap tenang sedang ujian. Kalau sudah ujian ngapain? Pulang. Jadi ibu pilih mana? Pilih ujian atau pulang? Hah? Kalau maksimal di sini ya harus siap dengan ujian. Karena di sini tempatnya ujian. Kalau udah nggak mau ujian ya segera. Apa yang di sini udah selesai. Kan gitu. Jadi konsekuensi kita hidup di dunia ya harus dengan ujian. Cuma ujiannya kadang-kadang ada yang nikmat, ada yang ujiannya yang halal dan nikmat. Kita ujian nikmat apa harta. Jangan pernah berpikir harta itu bukan ujian. Berapa banyak orang yang akhirnya terjerumus karena apa? Tanpa disadari dia harta. Maksud contohnya korun. Dikasih harta yang banyak malah makin jauh dari. Hati-hati karena harta bisa istidraj. Bisa istidraj. Berapa banyak orang yang karena faktor harta justru dia jatuh. Bayangkan orang yang korupsi. Udah kaya, tunjangannya tinggi, kenapa korupsi? Karena harta yang dia makan tidak membawa keberkahan. Akhirnya harta itu kayak air laut. Ibu minum air laut apa terjadi? Dehidrasi. Ibu minum air laut, dehidrasi, bukannya malah makin mempercepat kematian. Kalau survival itu nggak boleh minum air laut. Karena garam-garam itu membuat akhirnya pengen jadi minum lagi gitu kan. Malah jadi makin haus dan bukan makin baik. Badan ini makin keropos. Nah kayak gitu. Jadi harta yang Allah berikan ini hakikatnya adalah ujian. Kalau makin dekat kepada Allah, nah ini harta yang bawa berkah. Tapi kalau makin kita bertambah harta, makin jauh dari Allah, hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Jangan bangga dengan harta riba. Jangan bangga dengan harta yang diperoleh dari jalur yang haram. Allah pasti akan menciptakan jalannya untuk harta itu hilang dari kita. Entah dengan tiba-tiba anak sakit, entah dengan tiba-tiba ada ujian apa, kebakaran dan seterusnya. Allah punya jalan untuk kemudian mengeluarkan harta itu dari diri kita. Jadi, akhirnya tidak ada ketenangan. Makanya ya cukup aja, betul loh. Pokoknya pas-pasan lah, pas mau beli rumah, pas ada uang kan gitu. Pas mau ganti mobil, pas ada uangnya gitu. Pas mau masukin anak itu, pas-pasan. Ya, Allah alam. Demikian ya, mudah-mudahan kalau dari tadi sih di kisahnya Asma ini tidak dapat kita riwayat itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata sekelas para sahabat pun ada ujian pernikahan. Ya. Apalagi orang-orang yang jauh dari gelar para sahabat. Jadi tercatat paling tidak perceraian itu ada dua, perceraian Zaid, perceraiannya Zubair, dua-duanya Z. Zubair bin Auf radhiyallahu anhu, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dan sama sekali
tidak mengurangi derajat kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mungkin di antara kita qadarullah ada yang pernah bercerai, ya. Jangan kemudian minder karena sahabat pun ada yang dipuji dengan bercerai. Tetap tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi ujian di depan. Demikian yang kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kita sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala wa sahabati rasulil ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.